Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Irma Nur Salisa dari kelas TI 19E2 dengan nomor NIM 311910569 pada osilayar. Apa itu osilayar? Apa saja fungsi model osilayar? Bagaimana cara kerjanya? Pertama, kita akan membahas apa itu osilayar. Osilayar, Open System Interconnection atau OSI, adalah mode referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Adapun tujuan dari pembuatan osilayar sendiri adalah menjadi mode rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat intervolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Kedua, kita akan membahas 7 model osilayar, di mana terdiri dari 7 lapisan, yang mana pada lapis ke-7 yaitu application, lapis ke-6 adalah presentation, dan lapis ke-5 adalah session, lapis ke-4 yaitu transport, lapis ke-3 yaitu network, lapis kedua adalah data link, dan lapis pertama itu physical. Kita akan membahas fungsi dari 7 model osilayar, di mana pada lapis ke-7 atau application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Adapun protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, dan FTP. Pada layar ke-6 atau presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Dan adapun protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, dan TLS. Lapisan kelima atau session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP. Dan pada layar keempat atau transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Adapun pada layar ke-7, dia memiliki tugas dari membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet mapping dengan menggunakan bantuan root atau switch pada layar ke-3. Fungsi layar kedua dan layar ke-1. Layar kedua, data link layer berfungsi untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware atau perangkat kelas, seperti halnya pada MAC atau MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, router, brick, dan switch pada layar kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link. Selanjutnya, fungsi dari lapisan terakhir atau yang paling utama yaitu physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan
seperti pengkabelan dan topologi jaringan, dan mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Ketiga, kita akan membahas cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja OSI layer, maka kita ambil contoh ketika Anda hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut tahapannya. Pertama, aplikasi layer mengirim data ke komputer lain. Kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Tahap selanjutnya itu transport layer, pengiriman memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Dan network layer membuat sebuah alamat dan menentukan data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Dan terakhir, setelahnya, alur terbalik dari physical layer ke aplikasi layer pada komputer penerima. Kesimpulan, OSI layer ialah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, yang mempunyai 7 lapis pemodelan yang mana memiliki peran dan fungsi masing-masing pada setiap tahap pada levelnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.